Halo pemirsa YouTube, kalian tentu sudah mengetahui tentang aquaponik. Bahkan mungkin sudah membuatnya untuk mengisi waktu luang pada waktu akhir pekan. Tapi apakah kalian sudah tahu mengenai sejarah aquaponik? Sejarah aquaponik bermula dari suku Indian Aztec yang telah melakukan pemeliharaan tanaman di atas rakit pada permukaan danau sekitar tahun 1000 Masehi. Namun, pada teknologi pertanian modern, aquaponik dan hidroponik masih relatif baru dan mendapatkan perhatian yang serius sekitar setengah abad terakhir. Aquakultur yang secara tradisional dilakukan di kolam besar yang menghabiskan banyak tanah dan air. Untuk mengatasi masalah ini, aquakultur pindah ke sistem sirkulasi aquakultur atau RAS, Recirculating Aquaculture System. Pada awal penelitian RAS, percobaan dilakukan untuk menentukan seberapa efisien tanaman air dalam menyaring dan mengkonsumsi nutrisi dalam air limbah dari peternakan aquakultur. Penelitian ini juga menguji tanaman terestrial dan terbukti menjadi metode yang efektif untuk pemurnian air. Manfaat dari menggabungkan kedua teknologi ini kemudian mengarah pada kombinasi aquakultur dan hidroponik sebagai industri yang terintegrasi. Nah, bagaimana dengan sistem aquaponik yang paling sederhana? Telah diperlihatkan dalam gambar di awal, dapat diperhatikan dalam gambar bentuk dari aquaponik yang sangat sederhana. Hanya membutuhkan satu buah grobet serta satu tangki ikan tanpa filter atau tambahan lainnya. Cara kerja dari aquaponik sederhana adalah air yang berada di dalam tangki ikan dipompa ke atas menuju grobet sehingga kotoran ikan akan berproses dalam grobet tersebut. Setelah air penuh pada grobet, maka akan mengalir ke bawah dengan sistem pasang surut yang dibantu dengan sipon. Dalam proses tersebut, kotoran ikan yang berada pada tangki ikan akan terhisap ke atas, kemudian mengendap. Pada saat itulah terjadi nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses pembentukan senyawa nitrat dari senyawa amonium. Proses ini merupakan proses di mana ion amonium dioksidasi menjadi ion nitrit, serta ion nitrit menjadi ion nitrat. Proses ini dapat terjadi di tanah, air laut maupun air tawar. Nitrifikasi muncul secara alamiah di lingkungan dengan keberadaan bakteri khusus nitrifikasi. Bakteri nitrifikasi adalah kelompok bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dari senyawa amonia, yang pada umumnya berlangsung secara aerob di dalam tanah. Kelompok bakteri ini bersifat kemolitotrof karena menggunakan senyawa nitrogen inorganik dalam siklus hidupnya. Metabolisme senyawa nitrogen ini memerlukan senyawa karbon dioksida sebagai sumber karbonnya yang diikat dalam siklus Calvin. Pada umumnya, bakteri nitrifikasi bersifat non-motil, tidak dapat bergerak, sehingga cenderung untuk melekat pada permukaan benda yang ada di sekelilingnya. Bakteri nitrifikasi berkembang biak dengan cara membelah diri, tetapi tidak dapat membentuk spora. Kelompok bakteri ini banyak ditemukan di tanah dan di lingkungan perairan, terutama bila terdapat banyak tersedia senyawa amonia. Dalam bidang pertanian, nitrifikasi sangat menguntungkan karena menghasilkan senyawa yang diperlukan oleh tanaman, yaitu nitrat.
Wes, pada intinya bermain aquaponik itu menyenangkan. Nggak usah dipikirkan mengenai proses kimia dan biologis yang terjadi. Yang penting diperhatikan adalah tanaman segar-segar serta ikan yang dipelihara sehat. Itu saja sudah menyenangkan. Saya memulainya dari cara yang termudah, dengan media yang tadinya batu kerikil hingga berubah menjadi pasir malang. Hal tersebut diawali dari rasa ingin tahu. Setelah melakukan uji coba berulang kali, mendapati ikan-ikan yang mati, kemudian sayuran yang tidak berkembang dengan subur, akhirnya semua yang pernah saya baca pada literatur di internet membuahkan hasil. Sekarang ikan bisa besar-besar dan gendut. Sayuran bisa hijau-hijau dengan buah yang ranum. Tentu akan membuat kita merasa senang dan bahagia. Nah, intinya orang hidup itu kan cari bahagia. Kalau kalian punya mainan yang menyenangkan dan membahagiakan, lakukanlah. Silahkan dicoba dan apabila ada kendala, mari kita bahas bersama solusinya. Demi ketahanan pangan keluarga serta lingkungan rumah tinggal kita.